Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, mobil saya setelah melakukan perjalanan dari Jember. Ini posisinya saya ngebut ya. Kondisi malam hari, jam menunjukkan sekitar jam 11 malam. Sampai di depan itu terdengar gemuruh ya teman-teman. Jadi kalau ini terus-terusan, sebentar saya buka dulu. Jadi di tempat di reservoir itu sampai keluar sampai mendidih ya teman-teman. Airnya sampai keluar itu netes kemana-mana. Ini kondisi temperatur 100 derajat. Cukup panas teman-teman. Ini kok terdapat tetesan oli dari sebelah mana ini? Karena ini kipasnya kalau mobil Corolla masih yang manual, ngikutin dari puli ya teman-teman, ikuti putaran mesin. Jadi ketika kondisi mesin itu panas dan kondisi macet, kalau tidak dibarengi dengan maksud saya tidak diimbangi dengan kecepatan udara yang di sini hanya dihasilkan oleh kipas ini, jadi hembusannya kurang ya teman-teman. Jadi solusi buat teman-teman kalau punya mobil tua, kijang ataupun sejenisnya yang masih menggunakan kipas seperti itu, alangkah lebih baiknya gunakanlah extra fan ya teman-teman. Jadi meskipun kondisi macet, jadi pendinginan tetap optimal. Ya untungnya ini tidak keadaan jalan kondisi tidak macet. Jika terjadi macet, kondisi seperti itu terus menerus, ya sudah overheat. Jadi seperti itu teman-teman. Solusi paling mudahnya mencegahnya terjadinya overheat, maksud saya ya, solusi untuk lebih afdolnya, lebih bagusnya, sebaiknya itu menambah extra fan ya teman-teman. Karena kalau cuman mekanik seperti itu jadi kurang, putarannya kurang, sehingga menyebabkan overheat. Coba ini sudah tidak terlalu mendidih, ini sampai airnya sampai ke sini ya teman-teman, nyembur sampai ya dari mana. Panasnya ini kondisi ngisep ini teman-teman. Jadi dia setelah temperatur turun dari 100 derajat, maka valve vakumnya di sana itu menghisap ya teman-teman. Jadi tuh di reservoirnya sudah kosong. Nah, sekarang suhunya kembali ke 95 derajat. Coba saya ambilkan air. Bun,
Minta tolong lah pintunya tutupkan ya, hanya tidak bisa kunci. Jadi reservoirnya ini kosong teman-teman. Ntar saya taruh dulu airnya buat buka. Ini aja sampai lembek ya teman-teman. Ini seharusnya ini kaku. Nah kan sampai kosong karena reservoirnya juga punya saya ini sedikit bocor. Reservoirnya saya bocor juga teman-teman. Ini tekanannya sudah agak, waduh panas. Coba kita lihat airnya. Nah itu teman-teman. Jadi air yang di reservoir tidak karena bocor sehingga habis ya, air radiatornya sehingga habis. Waduh. Habis teman-teman. Saya ambil lagi. Jadi buat teman-teman mobilnya kalau reservoirnya bocor sebaiknya dibetulin ya. Iya. Takutnya pas mau dipakai buru-buru lupa ngisi air. Jadi kalau seperti ini, yang saya maksud perlahan ngisi airnya. Nah, tidak ada suara mendesis seperti ini. Kalau habis satu botol ini berarti memang takarannya untuk satu botol reservoir itu ya teman-teman. Kan teman-teman tadi waktu saya rekod, nah bener kan. Jadi seharusnya di reservoir itu airnya itu kembali ya dari reservoir tadi itu dihisap. Itulah fungsinya reservoir teman-teman. Jadi jangan disepelekan ya reservoir itu. Ketika air dari radiator itu mendidih, tekanannya yang air radiator akan mengalir ke reservoir. Oleh reservoir harus benar-benar ditampung. Kenapa? Karena nanti setelah di radiator itu setelah turun suhunya dari 100 derajat turun perlahan, kondisi mesin mati, water pump tidak bekerja, maka dia akan dihisap kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Seperti yang video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang prinsip cara kerja tutup radiator, di mana ketika air itu panas mendidih sehingga pegas di sini akan mengalami yang namanya tingkat kekerasannya itu berkurang ya karena kena panas, sehingga ini mudah terbuka karena adanya tekanan dari panasnya air radiator, sehingga aliran air masuk ke reservoir atau tangki penampung air radiator.
Setelah suhu temperatur turun, maka katup pegas di sini akan kembali lagi menekan sehingga akan terjadi tekanan negatif atau tekanan hisap atau terjadi tekanan negatif kalau bahasa tekniknya ya. Cuman bahasa awamnya terjadi vakum di sana ya teman-teman. Jadi menghisap karena yang tadinya menguap akhirnya eh, apa ya? Gimana sih jelaskannya? Dari temperaturnya itu yang awalnya naik sehingga dia akan turun. Sehingga tekanannya juga ikut turun. Jadi setelah itu air yang di reservoir masuk ke radiator kembali dihisap. Tadi ukurannya untuk reservoirnya karena tumpah-tumpah ya kemungkinan segini. Jadi maka Bunda, listriknya bunyi. Saya lanjut. Jadi yang di reservoir akan dihisap melalui katup valve di sini ya, katup pembalik ini. Jadi salurannya dari sini masuk itu lubang-lubang itu teman-teman masuk ke sini. Terjadi vakum. Ketika terjadi tekanan, dia akan lewat di sini, di daerah sini menuju ke area sana. Ini aja masih panas teman-teman. Tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan cukup sekian. Bagi teman-teman yang masih belum jelas dan ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan di-like videonya. Kalau bisa minta tolong juga di-share supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang menurut saya yang bermanfaat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, halo, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.